Ya, tapi semua orang bisa. Oke, next. Ini Thailand. Nah, Thailand juga ada pertukaran pelajar untuk bulan 9 kalau tidak salah. Ini deadline-nya tanggal 15 Oktober 2020. Silakan buka ini. Chulalongkorn University. Untuk 1 semester pertukaran pelajar, 1 semester. Kita bisa dikirim ke sana 1 semester masuk di kampusnya. Silakan buka ini, gampang sekali persyaratannya. Ya, kayaknya prediction test, prediction tool bisa. Kalau kalian mau kembali lagi ke sana untuk masuk ke kampus. Jadi kalian punya ijazah kalau tidak salah, kalian nanti punya sertifikat sendiri dari Chulalongkorn University. Dan itu one of the best university in Thailand. Salah satu universitas terbaik di Thailand. Ya, silakan lihat ini ya. Nah, deadline itu masih lama, masih Oktober, tapi mulai dari sekarang persiapkan. Ya, oke? Ya, jangan langsung loyo dulu. Gimana ya? Tidak. Oke, next. Ya, if you want to go abroad. Apalagi ya? Ini saya tidak mau buat banyak itu slide karena kalian akan skip saja. Mungkin jauh lebih bagus kalau bertanya langsung tentang kehidupan di sana, di mana-mana saja. Bu Ina. Oke, saya tadi lihat, saya kira saya lewat untuk sholat Jumat, ternyata belum Pak ya? Oh iya, shock. Oh, Bu Ina masih ada ternyata. Saya lupa Taiwan. Ya. Nanti kita ya. East Asia. Iya. No, ini bukan wilayahnya yang gitu Pak. Oh boleh tapi belum ya, belum. Jadi teman-teman saya akan berjalan untuk meminta siapa yang tahu ada yang mau bertanya ya silakan saja di kode. Setelah presentasi untuk Taiwan. Ya, study in Taiwan. Maaf ya, ini saya ambil dari presentasi orang yang kemarin saya ikuti, saya dikirimkan. Ya, mereka harus berterima kasih dengan saya karena Taiwan sekarang sangat mensupport orang Indonesia untuk kuliah di sana. Saya juga heran apa misinya. Tapi Pak Rektor sudah pernah ke Taiwan. Bagaimana bagusnya Taiwan itu kayak di Korea dan Jepang. Very modern, sangat modern, bersih sekali, teratur. Ada kereta cepat, MRT semua. Bayangkan saja dari satu provinsi ke provinsi lain itu tolnya itu di atas layang semua. Bayangkan berapa jam, 9 jam. Misalnya kalau saya dari Taipei ke Tainan waktu itu mulai 9 jam itu di atas layang semua itunya, tolnya. Saking itunya ya, majunya ya di sana ya. Modern sekali fasilitasnya. Jangan sampai kalian bilang Cina ya. Memang dia Cina, tapi dia tidak mau dibilang Cina. Karena dia di pulau sendiri. Ya bukan di mainland, bukan di dataran Cina. Dan dia pulau sendiri bukan. Kayak Indonesia kemudian Bali, tapi Bali tidak. Ya. Bali masih mau disebut Indonesia. Betul. Ya. Kayak ini loh teman-teman. Ya teman-teman. Sulawesi Selatan, Selayar, tapi Selayar masih mau disebut Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, kalau di Taiwan juga kita bisa feel 4 season ya, 4 cuaca, 4 musim. Ada winter, summer, fall, and spring. Nah, kalau yang ini spring ya. Kita bisa lihat berwarna-warna pohon, ya, daun-daun. Nah, itu kalau di Taiwan. Kalau di Thailand tidak, sama dengan sini panas. Ya tidak. Ya. Taiwan itu agak mudah, ya, agak mudah sekali untuk kuliah di sana. Pelajar mendapatkan beasiswa, belajar bahasa Mandarin dan budaya, ambil S2. Nah ini kita punya kesempatan yang sangat besar untuk ambil S2 setelah tamat dari sini. Ya, ya. Nah, kenapa harus kuliah di Taiwan ya? Seperti yang saya bilang tadi ya, Taiwan itu adalah salah satu boleh? Iya.
Nah, kenapa harus Taiwan? Taiwan itu salah satu negara yang pendidikannya bagus sekali, ya, setara dengan Australia, ya. Kalau Australia kan mahal sekali ya, kalau di Taiwan itu agak murah dan lebih gampang untuk kuliah di sana. Kemudian apa yang harus dipersiapkan pada saat kita kuliah? Start your study plan. Siapkan, saya mau ambil jurusan apa, saya mau ke kampus mana. Kita pilih dulu kampusnya. Nah, nanti ada di situ. Nah, di Taiwan itu Taiwan Government Scholarship, mereka punya beasiswa pemerintah Taiwan. Ya, Taiwan Government Scholarship. Gampang sekali, kamu saja googling, semua ada di situ. Taiwan Government Scholarship. Dan masih banyak beasiswa yang lain di kampus sendiri. Kalau kalian tidak dapat beasiswa pemerintah Taiwan, kampus-kampus, semua kampus mempersiapkan beasiswa untuk mahasiswa asing. Apakah sifatnya full scholarship, beasiswa untuk semua, dibayarkan SPP, tempat tinggal, dan bulanan, stipend. Ya, beasiswa bulanan. Ada juga yang parsial. Parsial itu namanya, jangan sampai kalian cari beasiswa kamu tidak tahu parsial, partial. Partial itu artinya setengah saja, 70% mungkin saja atau 50%. Ya, inilah lokasi Taiwan. Nah, kita lihat dari Jakarta atau dari Makassar kita terbang ke sini. Ya, tidak ada dari Makassar langsung ke Taipei ya. Adanya dari Jakarta atau ke Kuala Lumpur. Bisa Makassar langsung ke Kuala Lumpur sini, ya. Dan sini ya. Oh ya, sini. Dan kita mau terbang ke Taipei. Ini ya, Taipei. Ini beda dengan Cina. Cina di sini bagian sini. Korea di mana Wina? Di bawah sini ya. Di atas ya. Korea, Jepang, Hong Kong, ya. Jadi dia punya pulau sendiri. Jadi jangan khawatir dengan orang-orang Cina mungkin kamu bilang ada corona atau apa. Taipei is the safest country in the world now. Taiwan adalah negara paling aman dari corona sekarang. Tidak pernah lockdown di Taiwan. Dan sekarang zero COVID infected. Nol itu Taiwan. Dan orang sekarang ya, sekolah, kuliah semua berjalan dengan baik. Tapi tetap pakai masker, semua orang pakai masker. Oke. Ya. Nah, dulu saya tinggal di tengah-tengah di Tainan namanya. Ini Taipei, tapi itu bagian atas untuk dingin. Kalau saya di bagian tengah di oke. Right. It's warm. Thank you. So, nah di Juhelmi yang dapat beasiswa Taiwan, Juhelmi ya, semester 10 bahasa Inggris semuanya karyawan. Dia nanti di kuliahnya nanti tempat kuliah saya kasih rekomendasi. Pak Rektor juga kasih rekomendasi waktu itu, 2 rekomendasi ya. Biasanya kalau mendaftar beasiswa itu ada 2 rekomendasi. Yang paling bagus adalah rektor, paling bagus dengan mungkin paling bagus kalau dosen kita yang pernah ke luar negeri, itu lebih bagus, lebih convince, lebih meyakinkan. Ya, jangan nih yang dosen yang mungkin tidak mengerti tentang itu, tapi kita karena dilihat juga punya backgroundnya dosennya, ya, gitu ya. Ya, tahun depan kalian daftar ya, HES untuk tahun depan. Bu Ina siapa daftar? Ya daftar saja. Ya kalau rezekinya ya, alhamdulillah. Karena HES itu tidak ada wawancara. Masukkan saja, langsung keluar pengumuman. Kalau tidak lolos kan tidak masalah. Ya tidak. Ya, everybody deserve to go abroad. Setiap orang bisa ke luar negeri, by scholarship atau kerja. Nah, dulu saya di tengah, ya. Jadi saya bisa ke atas, bisa ke bawah, dan itu kota. Kenapa saya pilih Tainan? Karena itu kota tua, dan saya tidak suka yang modern. Karena saya sudah tinggal di Melbourne dulu, saya sudah tinggal di Saigon, Ho Chi Minh di Vietnam, di kota besar, di Jakarta juga. Jadi I'm not really choose the big city. Saya tidak terlalu tertarik dengan kota besar. Saya lebih suka ya kayak kampung-kampung begini. Ya mungkin kembali ke habitat ya, karena kita memang dari kampung, jadi ya tetap kembali. Ya. Meskipun kita di luar negeri tetap ingat sini makan nasi, makan sayur. Ya, bukan satu lagi yang pakai santan. Terubi. Sayur dan ubi. Oke, next. Nah, kenapa Taiwan? Ya, karena fasilitas akademik dan riset setara Amerika dan Eropa. Bayangkan ya, setara dengan Amerika dan Eropa. Bagaimana itu Amerika sama
sama Eropa, itu setara dengan Taiwan. Kemudian kesempatan luas meraih, itu tadi yang saya bilang, biaya hidup terjangkau. Ya terjangkau sih tidak terlalu mahal lah menurut saya. Ya. Pengalaman lintas budaya cross cultural competence. Jadi kita banyak tahu tentang budaya karena semua negara datang ke situ belajar. Kemudian kesempatan belajar bahasa Mandarin gratis itu tadi beasiswa HES. Ya. Masyarakat yang ramah dan familiar dengan bahasa Inggris, ya. Dan yang pakai jilbab, jangan sampai kalian bilang, oh saya dirasis orang Taiwan. Taiwan itu paling tidak rasis, paling respect dengan orang Muslim. Di mana-mana ada musola, ya. Padahal itu Cina loh, komunis. Tapi they really respect orang yang berhijab. Malah di sana yang berisik itu di kereta itu orang Jawa yang kerja di sana. Orang saya bilang TKW adalah kerja TKI ya. Mereka menjaga orang tua, mereka bantu rumah tangga, mereka kerja di pabrik, tetapi gayanya kayak artis parlente sekali. Bawa kamera yang besar sekali, saya tahu. Dibanding dengan yang di Malaysia, kalau Malaysia kasihan kelihatan sekali ya. Kalau kamu waktu ke Malaysia tidak dilihat TKW. Kalau TKW-nya Malaysia Pak ya, disetrika badannya Itu di Arab juga ya. Lalu mau lari. Iya. Kalau di Taiwan tidak, semua di respect dan gaji itu oke, 9 juta minimal 9 juta di atas 10 juta. Jadi pulang-pulang itu punya rumah gitu ya di Taiwan. Saking bagusnya di Taiwan. Next, ya ini masyarakatnya ramah. Banyak tersedia makanan halal di sana. Ya, karena banyak juga makanan vegetarian. Sayur-sayuran sama di Thailand ya, banyak sayur-sayuran saja. Tapi tidak membuat kenyang ya, maunya nasi saja dengan Indomie. Oke. Peluang kerja yang luas di Thailand ya. Setelah kita tamat 1 atau S2 di sana, atau tidak mungkin pulang ya, tinggal saja di sana untuk berkarir. Nanti kalau sudah banyak uang bisa pulang. Dekat di Taiwan, 5 jam kayaknya. 5 jam terbang dari Jakarta, tidak salah, kurang lebih 5 jam atau 7 jam. Sama kalau ke Australia. Nah ini kalau kuliah selamanya begini, ya. Mahasiswa internasional itu agak mahal sih itu biayanya ya kalau internasional. Kemudian ini tempat sholat, ada Buddhis, ada masjidnya, ini Christian Church, Catholic Church, dan ini Hindu. Ini fasilitasnya. Nah di sana banyak sepeda untuk gratis ya, sepeda gratis ya, U-Bike namanya. Kemudian ini kereta cepat, ini kereta cepat, ini MRT, ini ada juga busnya. Pokoknya transportasinya sangat bagus di sana. Ya, di sana sebenarnya bisa langsung S1, S2 dengan S3. Kalau S1 sama di sini 4 tahun, kemudian 2 tahun untuk S2, kemudian S3 3 tahun sampai 5 tahun. Ibu Ina ya. Oke, nah pendaftarannya kalau kita mau masuk di bulan September Januari itu fall semester namanya. Fall semester itu musim gugur, ya. Kita pendaftarnya dari February to March. Sama ada pendaftaran HES. Pendaftaran HES itu bisa untuk mahasiswa ya, mahasiswa ongoing atau siswa yang tamat SMA, bisa. Everybody could, semua orang bisa, ya. Dan tidak ada TOEFL, tidak harus ada TOEFL. Itu paling bagus, dan tidak ada TOEFL. Jadi dia satu kampus ini UMN kan daftar apa? Nanti di mana-mana yang nanti dilihat ini dari UMN kan nanti diloloskan 10 orang dan itu kebanggaan buat kampus kita karena akreditasinya lebih bagus, ya. Oke, kemudian kalau mau spring musim semi kita pendaftarnya di bulan September sampai Oktober. Nanti ada pendaftaran lagi bulan 9 sampai 10, ya. Oke, kemudian untuk mendaftar silakan cari dulu jurusannya, kemudian universitas apa yang mau. Ini kalau di Taiwan itu 100 university biasa menurut World University Ranking, ya. Memang Taiwan itu bagus lah. Nah, yang paling penting adalah pelajari pendaftaran universitas. Setiap universitas beda-beda. Ya, apakah dia butuh TOEFL atau tidak, berapa TOEFL-nya yang dibutuhkan. Jadi kita harus searching kampusnya masing-masing. Kemudian bisa mendaftar online secara mandiri ke universitas yang dipilih. Kemudian mendaftar beasiswa universitas atau beasiswa lainnya. Jadi di setiap kampus itu ada
ada available buat scholarship untuk internasional. Bingung ya? Mungkin Ibu Ina bantu-bantu dia. Sip. Yang disampaikan sama Mr. Kim tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum punya sertifikat bahasa, ya, itu bisa diikutkan dalam program beasiswa HES namanya. HES itu tidak melihat juga kalau teman-teman ini kayak baru kan sudah semester 4 ya. Terus misalnya teman-temannya Aina ini sudah semester 2, itu namanya ongoing. Ongoing artinya sudah terdaftar dan di sini, sudah menjadi mahasiswa di sini, tapi bisa ikut program HES karena memang hitungannya begitu. Lulus SMA boleh, yang masih berstatus ongoing mahasiswa itu boleh, seperti itu, gitu maksudnya ongoing, ya. Jadi, ya kata Pak Kim, keluar dari sini, hubungi beliau, ya karena pendaftaran untuk HES itu sendiri terbuka bulan 1, bulan 2. Antara itu ya, bulan 2 sampai bulan 3 ya. Karena saya juga mendaftar, tapi bukan HES-nya. Saya mendaftar untuk garis tiganya. Pokoknya saya kan sama Pak Kim semua. Kalau terbuka semua saya di situ. Tanya Pak Kim, saya daftar Korea Selatan iya, saya daftar Taiwan iya. Yang kemarin baru-baru di replay itu dia sama siapa? Baru ini Prof Myung dari Korea ya. Dan dipersilahkan untuk terus keep kontak begitu. Betul kata beliau, kalau kita tidak mendaftar, tidak ada yang ditunggu gitu. Ya cowok kalau tidak melamar mana kita tahu, ya kan? Berapa uang panennya? Mana kita tahu, ya kan? Begitu. Jadi ongoing, kayak kita ini sekarang, ya, yang sudah ada di sini belajar dan kemudian mau mencoba peluang di luar negeri, itu namanya ongoing. Oke, very good. Ya, apa persyaratan saja yang harus dipenuhi kalau di Taiwan ya, baik itu HES ataupun S2 atau S1. Atau adanya bisa langsung S1 di luar negeri, misalnya ya, kalau mau S1 di luar negeri, kalau sudah siap. Ya, tapi saya sarankan masuk saja sih di Universitas Muhammadiyah MTK. Kalau ada jurusan yang disuka di sini. Juga kerja, ketahuan valid. Ya, kalau bisa nanti pertukaran pelajar di luar negeri atau S2 di luar negeri, nanti kita bimbing dari sini. Oke, persyaratannya adalah surat rekomendasi 1 sampai 3. Apa itu surat rekomendasi? Misalnya minta surat rekomendasi dari Pak Rektor, dari Kaprodinya, itu namanya surat rekomendasi. Dia tahu kok, mereka tahu kalau Pak saya itu surat rekomendasi nih, ada beasiswa ini. Misalnya Ade, saya pakai Suci ya. Ya, Ade Suci mau ke, misalnya coba-coba, bukan dulu deh cari pengalaman di luar negeri HES misalnya ya. Yang paling bagus itu adalah rektor atau yang sudah profesor, itu lebih bagus. Atau yang pembimbing atau PAT ya, yang sudah paham kita. Nanti dia kasih rekomendasi yang bagus. Bahwa mahasiswa ini begini, saya sudah bekerja bersama dengan proyek ini tuh lebih mantap. Kemudian yang perlu adalah paspor ya, supaya lebih meyakinkan kita punya paspor. Kemudian sertifikat bahasa Inggris TOEFL ITP cuma 450. Ini bagus ke Taiwan karena rendah sekali, 450. Bisa pakai S2 di sana. Beda dengan di tempat lainnya, kalau Australia itu 550. Taiwan itu 450. S2 itu cuma 1 tahun lebih. Kita sudah bisa pulang di sini jadi dosen. Ya tidak, yang cita-cita jadi dosen. Ya, jadi guru juga. Kurikulum kita itu adalah daftar itu guna ya, harus juga bagus. Makanya mahasiswa harus sering-sering ikut volunteer. Ya, ikut-ikut kegiatan organisasi, kegiatan sukarelawan, itu bagus sekali sebagai pendukung kurikulum vitae. Atau studi plan, harus juga ada studi plan, rencana belajar. Kenapa mau kuliah di situ, apa motivasi kita, apa yang harus kita lakukan saat kita kembali ke Indonesia. Itu penting sekali juga ya. Oke. Dalam kurikulum vitae itu kan biodata, ya kan? Di situ nanti dijelaskan, saya nih pernah aktif di organisasi ini, begitu. Misalnya nih yang hari ini ketua-ketua himpunan, itu peluangnya bagus sekali pamer, show up, ya kan? Kayak gitu. Saya ketua himpunan, saya pernah berada pada program bagi-bagi masker begitu untuk pandemi. Saya aktif untuk
diperbaiki ya, kapasitas dirinya seperti itu. Untuk kemudian nanti biar biodatanya cantik begitu, kurikulum kita yang cantik. Jadi pertimbangan juga untuk wawancara. Oh iya benar, anak ini punya kapasitas yang baik untuk dikirim ke negara saya, kan begitu. Mana mungkin kita bisa dipilih kalau misalnya kita tidak ada gitu apa-apanya. Makanya jangan Wina ya datang kampus langsung pulang lagi ke rumah, kampus rumah. Ini kalau di rumah belajar. Betul. Ya? Ini kalau di rumah belajar. Kalau WhatsApp bolak-balik scroll, lihat status orang, ya kan? It's not important. Faedah. Ya, ada faedah. You waste your time. Kamu buang-buang waktu untuk yang quality time, waktu yang berkualitas. Oke, next. Nah, ada ini beasiswa Taiwan, ya. Ini cocok sekali buat S1 S3 ya, semua bisa. Nah, namanya MOE Taiwan Scholarship ada. Tapi ini bisa di searching di study di taiwanblogspot.com, itu sudah muncul semua. Kalau saya jelaskan detail akan memakan waktu yang banyak ya. Ini HES, Hwayu Enrichment Scholarship. Durasinya 6 bulan. Kalau tahun ini 6 bulan. Tidak ada lagi 1 tahun saya. Minimal 18 tahun dan lulus SMA. Ini bagus sekali beasiswa. Karena kita belajar bahasa Mandarin, belajar budaya, dan gratis. Kita dikasih uang sekitar 10 juta lebih 1 bulan. Wow, sampai yang tidak tergiur. Kita cuma belajar bahasa Mandarin dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita bisa laya-laya kemana-mana. Ya. Dan tidak ada HES itu paling bagus kuliner karena tidak ada persyaratan bahwa kamu harus lulus baru bisa pulang. Tidak. Ikut saja, belajar saja. Terserah saya nilaiku bobrok atau bagus, ya, tapi seharusnya bagus ya. Karena kita mau menuntut ilmu. Nah, satu kelas isinya orang Indonesia semua atau campur? Oh tidak lah. Tidak. Jadi bisa belajar bahasa lain lagi. Saya dulu orang Jepang, orang Korea, ada opa dulu. Orang Korea, orang Laos, orang Kamboja, Amerika. Ya, dulu saya satu kelas. Kalau belajar HES ya, kalau belajar HES. Dan cuma 6 bulan bagi mahasiswa yang terlalu homesick namanya, selalu ingat kampung, selalu ingat orang tua, cocok buat kalian ya, karena cuma 6 bulan ya, tidak terasa sudah pulang, dan kita punya pengalaman yang sangat besar. Bayangkan kalau masih mahasiswa sudah keluar negeri, wah luar biasa ya, kayak ke Thailand itu luar biasa, apalagi kita sudah mengajar, itu luar biasa sekali. Jangan pernah menyesal, jangan pernah bilang saya tidak dapat uang pulang dari Thailand karena gara-gara COVID. Jangan pernah menyesal. Semua ada hikmahnya dan semua ada manfaatnya. Ya, ini yang masih muda-muda yang sudah mahasiswa tua juga, itu kesempatan besar untuk kuliah di Taiwan. Saya lebih semangat ke Taiwan sebenarnya karena fasilitas baru semua bagus dan lebih gampang dibanding negara lain. Ya, kemudian ini ya persyaratannya gampang, tidak ada ini tunjangan bulannya $25 NT Taiwan ya. Nah, pendaftarannya biasanya Februari kemarin. Ya, ini pendaftarannya Februari kemarin. Formulir pendaftaran, paspor, biasanya juga sih KTP sebenarnya, tapi lebih bagus punya paspor. KK, ijazah, transkrip dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau bermasalah dengan penerjemahan bahasa Inggris, silakan ke saya. Saya bisa menerjemahkan karena saya sudah certified sebenarnya. Saya sudah bisa mengeluarkan ijazah yang saya legal ya. Jadi aman, mereka itu sudah aman kalau bisa bikin terjemahan langsung ke saya, UI. Ya, saya bisa kasih. Dari mana saja, bukan dari mereka saja, dari UNAS bisa ke saya terjemahkan. Ya, Susi, bisa ya? Bisa. Asra dari UMY. Bisa. Ya. Kemudian ya, kalau ini MOE itu yang S1 sampai S3 ya. Ya ini tunjangan bulannya 20 sampai 40. Tetapi kalau MOE itu harus ada sertifikat TOEFL, ITP, ya TOEFL ITP. Sekitar 150 atau 500. Kemarin itu saya ITP ya Pak? Ya. Insya Allah tuh bisa ya Pak? Bisa. Tapi lebih bagus sebenarnya IELTS sih betul. Kalau kita kan punya IELTS, harusnya IELTS kita masuk. Lebih ya, lebih bagus. Oke, sorry. Ini ada juga Taiwan ICDL. Ini beasiswa universitas. Langsung
kalau tidak mau yang menunggu untuk beasiswa pemerintah, langsung saja ke beasiswa universitas. S1, S2, S3 hampir semua jurusan ada. Nah, sebenarnya mahasiswa sekarang gampang sekali untuk keluar negeri. Kita alami kalau tidak mungkin, ya. Semua ada di internet, ada. Jangan saja tahunya TikTok, Instagram, kepo-kepoin orang, lihat statusnya orang. Ya. Oke, Farid? Semangat Farid. Oke. Full, ada beasiswa full. Ya, full itu artinya semua kita di cover sampai uang jajan dikasih. Bayangkan kalau kita tahu yang masih muda-muda yang belum punya suami, belum punya istri, baru kasih, wow, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa lihat negara orang, pulang langsung dicari jadi dosen, kayak BK, PNM, pasti kita dicari sama kampus, apalagi kita luar dari sini, kita tahu apalagi ya, hebat kan? Semangat! Ya. Oke, next, ada parsial itu setengah-tengah, ada tuition waiver itu cuma SPP yang di free, yang lain kita bayar sendiri. Tuh, persyaratannya ini ya nanti saya kirimkan. Ini juga TGFP scholarship, summer internship. Yang ini summer internship hanya untuk 12 bidang terkait ada natural science, nanotechnology, biotechnology, and computer science. Ini mungkin buat yang sci-tech ya. Kalau kampus kita belum ada, tapi insyaallah juga segera. Jadi kita bisa ikut ini. Dan ini lebih gampang sebenarnya. Ada tunjangannya sekitar 30 NP, sekitar 10 juta lebih. Ya, ini juga silakan searching sendiri untuk search programnya. Kalau men-searching studi di sana, kampusnya apa ini tinggal ini. Ya, kalau ini saya sudah ikuti Taiwan Higher Education Fair online kemarin. Saya sudah juga memberikan pertanyaan dan sekarang kan saya daftar Australia World Scholarship, tapi insya Allah bulan 9 juga saya mendaftar Taiwan lagi. Saya sudah diizinkan sama my wife, so ya daftar saja. Pokoknya saya cita-cita saya harus kuliah di luar negeri S3. Cukuplah 1-2 di Indonesia, meskipun saya pernah juga belajar di luar negeri, tapi saya masih tetap bersemangat. Apalagi kalian yang masih single ya, belum taken ya, gampang ke luar negeri. Kita ini yang sudah punya keluarga susah sebenarnya, tapi kalau keluarga ikut, never mind. Kayak Bu Ina, are you single? Iya. Pakai kedua Pak Rektor. Oke, benar kan? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya buat Takir. Oke. Kalau bisa tanya semuanya. Iya benar. Tapi sebenarnya ada ini ya Pak, sebenarnya ada ini dulu Isoma dulu, terus balik lagi ke sini karena akan kita lanjutkan untuk sesinya. Kayaknya banyak sekali pertanyaan. Tapi kayaknya nanti jam 1 ada rapat dulu. Iya, jadi. Tapi kayaknya we don't have time. Mungkin kita langsung saja. Oke. Nanti. Limit gimana? Your time. Karena kita selesai jam 12. Oke. Karena orang juga di sini sholatnya setengah 1 kayaknya. Iya. Jam 12 selesai. Ting. Nggak continue besok ya? Karena kapasitasnya ini aja dan kita sudah display semua. Sip, terima kasih Pak Kim. Saya tadi Maruf mau sekali bertanya tentang program kerja tentang bekerja di luar negeri dan juga dia tadi interest dengan ongoing itu Pak. Oke, silakan. Dan pada mengembang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ya dari program studi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Wahid Maruf. Prodi dari bimbingan konseling semester 4. Jadi pertanyaan saya begini, Mr. Kim. Ketika kita sudah mendaftar di luar negeri, ke masalah beasiswa, kan biasa kita terkendala siapa yang orang yang pertama kita hubungi dan di mana tempat tinggal dan bagaimana untuk menuju ke sana, apakah sudah disiapkan transportasinya. Saya kira itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maruf mau kemana dulu? Tadi dari semua negara. Mana ya?
Malaysia. Malaysia. Gak mau ke Taiwan, Man. Jalan nih. Dekat sekali. Padahal Pak Kim itu Turki kali ini, Man. Turki. Oke, saya tampung ya. Mau Hilmi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan, kalau kita sementara ongoing itu, misalkan di sana langsung, misalkan sudah dari sana balik lagi ke Indonesia, itu apa langsung S1 atau masih lanjut lagi di sini? Ya, disebut pertanyaan apa? Iya. Apalagi ada lagi? Saya kira di sana. Pak Kim sekedar menginformasikan beliau ini sambil kuliah juga kerja di sini gitu, punya usaha sendiri gitu. Kalau malam dia keluarnya kerjanya. Malam. Iya malam. Maka baru mulai itu alhamdulillah. Iya, mantap. Jadi saya kira tadi Hilmi kamu menanyakan tentang program bekerja visa holiday itu, Hilmi, untuk Pak Kim itu. Ibu Ina, saya sangat respect dengan mahasiswa yang mau bekerja ya, Benar. kuliah. Apalagi dia punya usaha sendiri. Iya. Kayak Farid ini. Beliau kan dari Jawa kan, merantau ke Enrebo. Oh, gitu. Iya. Keren, keren. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita. Oke, saya cek dulu ya. Iya. Biar tidak lupa. Wakil Presiden. Hoax. Oke ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kira-kira kalau kita dapat beasiswanya, bagaimana tempat tinggal di sana atau bagaimana di sana ya? Itu sebenarnya teknis. Yang paling penting adalah daftar dulu. Nah, kalau masalah bagaimana tinggal di sana itu gampang. Kita difasilitasi. Kalau kita sudah diterima, langsung dikasih tahu semua. Kamu tinggal ini, kamu naik atau kamu dijemput di bandara begitu. Langsung difasilitasi semua. Tidak perlu tidak perlu dipikirkan bagaimana nanti kalau saya sudah diterima. Apalagi yang saya harus lakukan. Tidak. Kalau kita sudah diterima, masih ada lagi email-email yang masuk. Dikasih tahu bahwa ada persiapan ini, harus ke Jakarta kumpul dulu. Dikasih apa namanya kalau persiapan ini pre-departure. Ya, sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan itu kita dikasih persiapan. Jadi ya jangan khawatir. Yang paling penting adalah daftar saja dulu. Kalau ada beasiswa kayak begini, daftar saja dulu. Ya, masalah apa lagi pertanyaan lagi ya? Tanya, di sana ada yang nemenin nggak? Oh, Ada yang menerima gitu ya? ya pasti Iya. ya pasti ada yang menerima. Pasti pihak kampus itu langsung menerima kita. International student itu sangat dihargai. Langsung kita diprioritaskan, priority seat kalau misalnya kursi. Ada asramanya kan? Pak? Ada asramanya, international dorm namanya, dormitory. Jadi jangan khawatir. Kamu jangan berpikirnya dekat sekali ke Malaysia. Banyak jauh lah, Taiwan, Thailand, Malaysia, orang Indonesia banyak yang ke Malaysia. Ngapain nanti dikira kayak TKI? Ya tidak, harus kelihatan educated. Oke? Semangat ya? Kemudian yang ini ya, pertanyaannya tentang bagaimana kalau sudah dapat beasiswa di sana pertukaran pelajar selama 6 bulan atau 1 semester ya, apa kita kembali? Terserah kita. Kalau itu sebenarnya kerja sama kampus. Kalau kampus kita memberikan kesempatan ke kamu di sana, korespondennya KUI sini dengan KUI misalnya Thailand, oh ini mahasiswanya mau lanjut saja untuk S1. Kalau mereka terima dan kita memberikan, silahkan. Dan kamu mau, silahkan. Tetapi kalau misalnya itu cuma program 6 bulan dan tidak bisa dilanjutkan, harus kembali lagi dan lanjut semester selanjutnya. Tidak kembali lagi ke semester itu, tapi langsung lanjut karena transfer kredit namanya. Nah, kita punya kamu punya penghargaan kayak ijazah gitu, dan itu bagus sekali untuk your career, untuk kalau mencari kerja itu lebih bagus. Kayak ini yang sudah KKN itu lebih mantap sebenarnya karena kamu sudah punya riwayat hidup yang bagus. Ya, gitu. Terima kasih, Sir, untuk dijawab. Gimana? Puas? Kan nanti bisa ketemu kan? Bisa WhatsApp.
kalau itu. Iya, makanya kita kantor KUI-nya tersedia di lantai 2 ini supaya teman-teman naik tangga, mendaki, tahu bagaimana berusaha begitu. Kemudian lihat di bawah, oh indah begitu kalau sudah orang berusaha. Semangat ya. Terus kalau saya sendiri, pengalaman saya untuk luar negeri itu kan saya aktif di organisasi sampai saya betul-betul serius nih dari ranting, daerah, kemudian wilayah, kemudian pusat. Kalau di pusat itu saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah itu saya dapat ketika saya lanjut S2 di UNJ begitu. Di situ saya memang pokoknya ambil pada saat muktamar, saya memang minta saya di hubungan internasional begitu. Jadi makin kerjanya itu keliling di kedutaan-kedutaan besar. Kemudian kalau ada program exchange students itu kami diutus begitu ya. Alhamdulillah free dan itu bawa nama Indonesia dan organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, walaupun itu hanya ke Singapura, walaupun itu hanya ke Malaysia, Thailand, dan walaupun itu diutus sebagai main ke kantor kedubes-kedubes yang di sekitar Jakarta. Ya, tapi dari situ Ibu Ina punya banyak link internasional. Bukan saya dari Indonesia kan. Kalau kita linknya cuma preparet rekan itu sangat out of date, tidak update ya. Harus luas ini. Karena kalau kita mewakili di Indonesia atau mewakili sesuatu di belakang kita, itu perginya itu enak, bergengsi begitu, daripada harus pergi pakai duit orang tua atau duit tabungan sendiri begitu, tidak enak gitu, habis lagi. Tapi kalau delegasi nyaman gitu, wah Garuda di belakang saya kayak gitu, Garuda di dada. Oke, selanjutnya teman-teman. Ya, yang di belakang sini. Ayo silakan. Oh, itu Farid, silakan. Siapa namanya? Farid ya? Seko. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bahasa Inggris Farid. Don't have to, maybe they will not understand. Ya, nama saya Farid dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya mengenal Mr. Kim itu di 2015, ada seminar seperti ini dan beliau salah satu yang menginspirasi saya untuk punya cita-cita di luar negeri. Ya, berhubung karena si come from, jadi punya cita-cita yang sama mungkin. But two times I miss a chance. 2 kali saya melewatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Yang pertama kapal pesiar di tahun 2015, 2019 Ausbildung Jerman, dan one of my biggest problem is ada anak-anak di rumah yang harus saya kasih makan. Ya, Mr. Kim tahu ada anak-anak di rumah yang harus saya kasih makan, dan itu yang selalu menghambat saya untuk memulai melangkah ke luar negeri. Mungkin maybe you have a solution. I think it's a solusi. Kalau Farid sama Mr. Kim kan sudah mungkin hubungan emosionalnya sangat baik ya. Jadi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Farid, kode-kodenya Pak Kim pasti sudah tahu apa maksudnya tadi. Jadi mungkin mewakili juga sama teman-teman di sini yang punya banyak cita-cita ke luar negeri tapi masih terhambat sama hal-hal praktis seperti yang disampaikan teman kita tadi. Ayo kita sama-sama mendengar penjelasannya dari Mr. Kim. Silakan. Ada tambahan lagi ya, Pak? Oh ya, Al-Hafri mana tadi? Tadi sudah catat-catat sama Fadila. Silakan. Al-Hafri atau Fadila? Yang mana dulu? Kayaknya Fadila lebih semangat ya. Oke. Al-Hafri mau nggak? Mau. Tadi sudah kode. Al-Hafri atau Fadila nih? Al-Hafri. Kakak dulu. Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Fadila dari Bimbingan dan Konseling. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang menjadi motivasi Bapak bisa bertahan di luar negeri dengan segala tekanan yang ada? Sebenarnya yang kayak suka dukanya di luar negeri seperti apa? Karena kan kalau kita di luar negeri kan pasti pikir rumah dengan segala tekanan yang ada. Terima kasih Pak. Oke, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Bimbingan konseling ya, bawaannya apa tekanan? Ya. Kalau bimbing konseling ya pasti arahnya ke sana ya. Mau konseling saya. Iya.
Ya, saya jawab dulu yang ini ya. Apa tantangan sebenarnya yang saya hadapi selama di sana dan kenapa bisa bertahan di sana, yang bisa survive? Padahal yes, sejak saya umur 22 tahun kayaknya saya sudah ke luar negeri dan kembali pada saat umur hampir 31. Saya kembali di sini 2015. Jadi Anda agak lama. Apa yang membuat saya bertahan di sana? Sebenarnya memang di awal-awal memang saya pertama kan di Malaysia ya, bukan di Vietnam pertama. Tapi sebelumnya SMA saya di Parepare, jadi saya sudah terbiasa left my family. Makanya sebenarnya itu kebiasaan sebenarnya. Kalau kita sudah terbiasa tidak selalu bergantung dengan orang tua, itu lebih gampang kita survive. Jangan sedikit-sedikit orang tua, jangan sedikit-sedikit kakak, jangan sedikit-sedikit kita harus mengatasi masalah sendiri. Ya, supaya kita bisa pada saat kita keluar negeri, keluar dari zona kita bisa lebih gampang mengatasi masalah kita. Ya, jangan sedikit-sedikit kemana teman saya, sedikit-sedikit curhat dengan orang tua, sedikit-sedikit curhat dengan itu. Kita harus cope your own problem, solve your own problem, supaya kita lebih dewasa, lebih bijaksana dalam bertindak. Nah, kemudian saya kuliah, kemudian saya itu jadi pada saat saya luar negeri saya tidak terlalu tidak terlalu bermasalah dengan kampung karena terbiasa, itu cuma karena kebiasaan. Yang saya pikirkan adalah orang tua saya sebenarnya. Kalau kampung tidak, orang tua aja. Tapi kalau sudah teleponan sudah aman ya mungkin sekitar 2 kali sebulan aman ya. Biasa saya tidak pulang dalam 2 tahun. Dan itu kalau saya pulang, saya langsung kasih surprise, tidak memberitahu. Nanti di depan baru surprise, ya, that's good. Itu sangat bahagia sekali. Nah, yang menjadi tantangan buat saya pada saat di sana adalah bukan karena persoalan keluarga, yang paling besar adalah budaya. Nah, itu yang paling penting, budaya. Karena kadang kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Selalu pikir kenapa sih kalau di kampung saya begini, kalau di Indonesia begini, kenapa sih kita mau bawa-bawa? Kan kita tinggal di negaranya kan, jangan selalu bawa-bawa habitual di Indonesia. Saya dulu tidak mau menerima waktu di Taiwan ya, tidak mau terima. Ini orang bawa motor begini-begini, ini orang kalau bicara begini-begini. Padahal kita harus menerima itu, karena kita tinggal di negaranya. Ya kita harus menerima. Itu yang paling buruk menurut saya di sana, budaya. Nah, tetapi setelah sebulan sampai 3 bulan itu saya sudah menerima segalanya. Saya tidak bermasalah lagi dengan budaya. Kemudian pada saat ke Australia tentang budaya orang Bantu, saya juga tidak bermasalah lagi. Kecuali budaya bekerja. Budaya bekerja di sana tidak ada istilah leye-leye ya. Saat bekerja duduk-duduk dengan musik tidak ada. Pokoknya harus bekerja karena dihitung per jam. Mereka bekerja per jam. Kalau kita sudah istirahat ya tidak dihitung. Maksudnya udah pulang udah dihitung lagi. Mereka tidak menghitung per bulan, per jam. Jadi 1 jam itu harus terhitung gitu ya. Harus bekerja terus. Tidak boleh diam-diam duduk-duduk santai-santai atau sengaja makan lama sekali sampai 1 jam. Itu bakalan akan dipecah. Nah itu cuma masalah budaya dan di Vietnam itu masalah budaya, kemudian di Australia itu masalah budaya kerja. Oh yang paling penting juga adalah makanan. Ya makanannya beda. Kayak kalau di Thailand itu manis-manis, tidak sesuai dengan lidah kita di sini. Ya. Jadi kita tidak bisa kalau tidak makan nasi. Ya. Kalau sarapan mungkin bisa jadi roti atau apa, tapi kalau makan siang dan makan malam harus nasi atau nasi goreng, kita ingat nasi goreng atau ikan kering atau pokoknya ingat semua makanan itu ya, atau Indomie ya. Kalau di Indomie itu sekali itu dapat Indomie, kalau ada tempat yang ada belikan ke Indomie. Kalau di Australia banyak Indomie ya. Nah itu makanan budaya dengan budaya kerja kalau di Australia itu yang menjadi masalah. Tetapi kalau kita sudah pelajari dari sini ya, makanya sebelum kita keluar negeri harus belajar budaya, namanya pemahaman lintas budaya, cross cultural understanding, itu yang paling penting. Ya begitu. Kemudian Farid punya masalah tentang keluarga ya, ada yang harus diberi makan di sini.
Nah, kayaknya itu masalah yang serius juga sih menurut saya. Karena kalau tidak ada lagi jalan ya bagaimana? Atau ada mungkin yang bisa membantu Farid, replace Farid untuk apa? Kalau memberi makan kan, ke luar negeri kan bisa cari uang untuk mengirimkan. Kalau masalah cuma memberi makan, apalagi kalau cuma short term, cuma 6 bulan, 1 tahun, kan bisa sih. Farid, mungkin ada yang bisa gantikan. Kalau misalnya Farid bekerja, punya usaha sendiri, mungkin ada yang bisa, yang dipercaya bisa bantu dulu. Kalau memang niatnya ke luar negeri, ya, kalau kita punya niat dan kita punya usaha, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, cuma Allah yang bisa menghalangi. Tapi kalau kita minta sama Allah, pasti dikasih. Ya, yang penting kita bekerja, berusaha ya. Yang cuma kita mau, kita mimpi. Orang luar negeri, enaknya itu orang luar negeri. Kita tidak berusaha, gimana bisa dapat? Ya. Ya. Jadi ada usaha, ada yang harus dibayar. Ya, ada yang harus dibayar. Kita harus spend your energy, kita harus mengeluarkan energi kita, uang kita. Uang maksudnya belajar bahasa Inggris. Dan masih ada yang gratis sebenarnya belajar bahasa. Banyak yang gratis kalau kita mau. Sebenarnya kemauan benar-benar. Jangan lawan kemalasan kita. Memang malas itu manusiawi. Semua orang kadang malas, kita juga kadang malas. Tapi kita harus lawan. You have to fight your lessons. Kita harus lawan kemalasan kita. Nah ini sebenarnya yang paling penting adalah harus belajar bahasa Inggris. Itu yang paling penting. That's the most thing is English. That's the bridge. Itu adalah jembatan ya. Karena jarang sekali ya tidak butuh bahasa Inggris. Selalu ada saja TOEFL, ITP, TOEFL prediction. Jadi tapi tidak ada kata terlambat. Ya Bunda ya. Ya. Lanjut. Oke. Bertanya saja, jangan malu-malu ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Mumpung kita ada Teman-teman waktu. sekalian, begini. Ini kan sama Mr. Kim sudah dibimbing ya, sudah dinyatakan tadi beliau sudah welcome sekali sama kita. Nah, keluaran dari sini, alumni hari ini dialog gue yang pertama ini harus bisa menentukan peer grupnya. Peer grupnya itu artinya ini nih, saya nih sama 3 orang misalnya yang mau berkenan banget ya untuk ngobrol begini, boleh buat grupnya. Nanti di situ di mentoring begitu untuk lebih kafahnya, lebih khusyuknya di situ di mentoring peer grupnya seperti itu. Jadi tidak keluluran kemana-mana setelah dari sini wacana tok begitu ya. Tidak, kami berdua memang berkhidmat untuk teman-teman sekalian. Ketika memang mau sama-sama berjuang keluar, insya Allah difasilitasi seperti informasi atau menjaga semangat untuk tidak kendor lagi begitu. Ayo silakan Iksan. Oh itu live ya? Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan di sini beasiswa di Eklan. Inggris. Untuk beasiswa ke Inggris, apa saja yang dibutuhkan? Apakah kayak di luar negeri yang lain yang mahasiswanya yang ada yang apa dikata dibiayai, ada yang dimasukkan untuk dari tempat magangnya gitu. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain. Silakan angkat tangan saja, angkat tangan. Gak usah malu-malu. Masa saya yang kelihatan sih, Najma? Silakan. Oh bukan, tadi ternyata Moda. Silakan. Udah dilihat di rumah itu kan pakai cadar nih jadi kelihatan. Atau mungkin yang di belakang Kurniawan atau siapa? Silakan. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya mau tanyakan begini Bang, sekarang kan juga kami ada dapat beasiswa untuk ke Taiwan untuk 6 bulan, dan kembalinya nanti mungkin akan dapat sertifikat hanya untuk bahasa Taiwan saja.
Yang saya inginkan begini Pak, bagaimana kalau sudah mendapatkan beasiswa sertifikat bahasa Taiwan, juga mendapatkan ijazah S2 dalam kurun 6 bulan itu, istilahnya tinggal tambahkan waktu sedikit lagi untuk mendapatkan S2 itu. Mungkin itu yang saya tanyakan, kurang lebih mau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Nggak ada personal di sini ya. jangan personal, nanti didengar semua yang lain. Biar didengar semua yang lain. Baik, mungkin langsung saja. Yang saya tanyakan yang pertama terkait dengan bagaimana memilih jurusan di luar negeri misalnya, karena kan pasti berbeda antara kita dengan di situ. Saya tertariknya sama pengembangan pendidikan misalnya. Mungkin ada rujukan atau ada saran terkait dengan kampus di luar negeri yang pengembangan pendidikannya bagus, karena menurut saya di Indonesia belum maju, agak kurang itu. Thank you. Oke, ada 3 pertanyaan Ya, Pak ya. silakan. Bisa dielaborasi sama Bapak sendiri terkait pertanyaannya Ihsan, kemudian Kurniawan dan the red one siapa namanya? Faisal. Faisal. Oke. Faisal. Oke. Oke, mungkin tadi Ihsan itu ya masalah apa? England ya. Iya. Dia tanyakan tentang Biaya. Ya, scholarship-nya seperti apa? Requirement-nya begitu. oh, persyaratannya kayak semua kalau Inggris, Australia, Amerika itu semua sebenarnya sama. Tetap ada, apalagi kalau Inggris ya pasti ada IELTS atau TOEFL itu sudah pasti ya. Iya. Kalau saya pertukaran pelajar selalu ada dan itu sangat ketat sebenarnya kalau negara-negara yang union country, negara kesemuran ya namanya. Kalau ya kesemuran, kalau di bagian Eropa sana ya yang sudah maju sekali itu sangat ketat itunya. Sertifikat bahasa ya. Ya. England sendiri kan masuk di kawasan beasiswa Chevening. Chevening, ya itu agak tapi semua orang bisa. Makanya paling bagus itu memang kamu sudah persiapkan dari sekarang organisasinya. Nanti pada saat selesai S1 langsung mau apply S2 ya harus sudah ada sertifikat IELTS atau TOEFL. Belajarnya dari sekarang, kepo-kepoin akun Instagram Kalau- yang punya artis begitu, jangan punya lambe tura begitu-begitu. Iya. Pokoknya harus belajar yang tadi Pak Kim bilang gratis itu ada kok di smartphone kita masing-masing. Gitu. Gak usah pokoknya sekarang ngapain kita follow akun Instagram artis begitu. Kontribusinya apa buat nutrisi kita ini gitu. Kalau mau follow itu follow yang Chevening Scholarship ada yang beasiswa di situ. Indonesia. Pokoknya kita harus berhalusinasi ke arah sana. Jadi kita sudah kalau kita passionnya mau ke Inggris, ya Inggris semua biar. Ini di mana Pak? Itu di Kalau udah Victoria. lama Itu di Newcastle. Newcastle. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu kita punya teman banyak, kemana-mana ada. Saya ke Amerika ada, Eropa ada, semua ada. Kalau kita sudah di luar negeri ya. Ya, saya belum jelaskan ya, saya belum kasih tahu bahwa saya sudah ke Prancis, Jerman, Belanda, Austria, Belgia, Swiss, Tasmania, kalau di Australia semua Sydney, Adelaide, Brisbane, Arab Saudi, Abu Dhabi sudah, Asia, pokoknya banyak negara sudah, mungkin hampir 20 negara. Modal apa Pak? Modal kerja, modal nekat? Modal kerja, modal beasiswa, modal nekat bisa? Dan memang saya nekat harus. Iya. Karena memang saya suka traveling, ya, hobinya traveling, jadi ya, otomatis. Ini kan di sini ada nih yang sering saya lihat update traveling tapi Vespa Pak, ya kan? Itu kan bisa irit di situ, saving dong kalian. Gak usah motor-motor kayak gitu. Ayo khusus bahasa, gitu ya. Sudah khusus bahasa Inggris ya. Traveling kayak Patin kemana-mana kayak gitu. Tapi di negara luar gitu kita curios. Tapi Ibu Ina, saya juga, ya. Ibu Ina, saya tidak hanya gitu ya, dalam negeri saya juga suka
sendiri. Saya sangat menghargai negara kita, apalagi kalau saya sudah di luar negeri, saya selalu memberitahu bahwa negara saya begini. Saya selalu menunjukkan identitas kita sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim. Malah kita kalau di luar negeri itu semakin kuat imannya, karena apa ya, beda ya, meskipun minority ya. Jangan sampai kalian tidak mau kamu pakai jilbab, tidak. Banyak orang yang pakai jilbab besar, cadar bisa, semua orang bisa. Malah sekarang diagungkan itu Muslim perempuan ya, ke luar negeri, ke Jerman, ke Australia, itu banyak beasiswa untuk beasiswa yang muslimah. Wina ya. Iya, muslimah exchange itu motivate. Jadi muslimah, kemudian yang ambil Kristianinya dari budanya gitu, bersama-sama. Yang mana tadi bertanya? Kurniawan sama Faisal. Faisal katanya tidak hanya S ya, mau juga yang dapat beasiswa S2. Nah, Juhel ini sekarang dia kan Juhel ini kan insya Allah sudah selesai. Juhel sudah selesai ya, tinggal tunggu ijazah Juhel sudah selesai. Jadi Juhel ini ambil yang bulan 2 spring kalau bulan 2 nanti Juhel ini masuknya tahun depan ya. Setelah 6 bulan selesai, dia sudah lulus dan di Funshan kasih beasiswa S2 langsung, dia bisa lanjut, tidak usah pulang 1 tahun lebih. Karena Juhel ini kan tidak punya kontrak ya, jadi dia bisa saja kerja di sana. Ya, itu juga ya. Kalian juga bisa. Ya, kalau kalian mau langsung lanjut S2 bisa. Iya, jangan dipikir bahwa kerja itu hanya bisnis saja ya, cuci piring, ngembang-ngembang, tidak. Kalian bisa, maksudnya Mr. Kim bisa jadi guru bahasa Indonesia, bisa jadi guru mengaji dan sebagainya. Ya, guru mengaji ya. Itu bahasa Indonesia kan di sana lagi mark-marknya juga. Ya. Untuk Korea Selatan sendiri itu jurusan bahasa Indonesia mungkin sama dengan Australia Pak. Ada Ya. program studi bahasa Indonesia di University of Seoul itu. Iya, benar. Ke Kurniawan tadi pertanyaan Kurniawan apa ya? Kurniawan? Jurusan pendidikan yang memang karena di Indonesia seperti itu. Tidak bilang hancur ya, Indonesia nggak hancur. Kualitas. Kalau negara yang bagus bidang pendidikan itu adalah Australia atau Singapura. Ya, itu ya Inggris, Amerika. Tapi kalau Amerika atau Australia saya lebih pilih Australia sebenarnya untuk pendidikan. Kalau ke Taiwan sendiri, kalau mau pilih jurusannya yang bagaimana, kamu searching dulu di internet jurusan pendidikan ini yang paling bagus di setiap universitas di Taiwan saja spesifikan. Nanti muncul yang bidang pendidikan, apa fakulti pendidikan ini juara 1 di kampus ini, itu harus muncul. Nah, kalau kamu tertarik ke situ, kamu pilih ke situ. Begitu. Tinggal searching saja di Google, misalnya fakultas pendidikan yang paling bagus di negara Taiwan apa, itu langsung muncul di situ. Kalau mau di bidang pendidikan, kalau di sini kan kalau pendidikan itu UPI begitu ya. Kalau setiap negara punya. Ya. Taiwan itu etos Pak. Ya. National Taiwan University bisa. Tapi kalau memang juga pendidikan untuk yang Eropa itu kan Finland ya Pak? Finlandia ya? Ya, Finland, Kurniawan. Mau fokus apa S2-nya? Ya, mau sama bahasa Inggrisnya kah? Atau mau dia mau pendidikan saja, teknologi pendidikan ya? Atau pengembangan pendidikan, education development. Nah, S3 saya ini yang saya apply itu bukan bahasa Inggris ya. S1, S2 saya bahasa Inggris. Sekarang saya ke pendidikan saja. Education. Sama, kalau saya sendiri kan bimbingan konseling. S2 saya kan early childhood education. Jadi beda nih S1 saya, S2 saya beda. Nah nanti S3 harus early childhood lagi gitu. Jadi saya memang nggak main pada satu major saja supaya saya berkembang banyak. Betul sekali. Makanya saya S1, S2 sudah bahasa Inggris. Ngapain lagi saya mau S3? Saya lebih tertarik ke pendidikan. Itu tadi saya cocok dengan kamu. Saya juga tertarik ke pendidikan. Bagaimana disertasi proposal saya itu tentang karakter pendidikan. Ya, bagaimana menumbuhkan karakter pendidikan dari sikap kedisiplinan, attitude itu penting sekali mulai dari awal. Ya,
Satu lagi pertanyaan sebelum kita istirahat. Iya, double. Ya. Silakan. Apa? Pertanyaan nih Pak. Mungkin yang beruntung juga tanya. Ayo, yang lalu. Kasih nih. Lihat Astra dari Jogja, terhalang corona, libur di mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya Pak tentang yang working holiday visa tadi. Itu kan tadi saya searching, ternyata syaratnya lumayan memusingkan ya. Kalau saya lihat tadi. Nah, untuk bagus ini langsung di searching. terus untuk kita ini yang mau apply, apakah akan ada bimbingan dari Bapak untuk atau maksudnya di mentor begitu? Apakah di mentor untuk kesini nih untuk mau persyaratan yang ini, misalnya kan tadi kayak buat paspor atau harus ada surat rekomendasi dari pemerintah, itu kan kita nggak tahu ini awalnya harus kemana dulu. Okay. Terima kasih. That's a great question. Working holiday. Terima kasih Asra. Berita ini yang bagus langsung di searching. Iya, langsung searching belum on the spot. On the spot ya. Iya. Ya, jadi tertarik nih, dia lihat oh banyak ini memusingkan ya. Kita mulai dari mana? Sebenarnya memang kalau besok begitu ya, kita mulai dari mana sih? Ini rekomendasi juga buat Hilmi nih. Dan tadi saya mau jual Working holiday visa paling bagus tuh kamu join di grupnya Facebook Working Holiday Visa Australia, ada di situ. Nanti tunggu dikonfirmasi, nanti ada udah itu search, nanti kalau mau bagaimana persyaratannya, nanti muncul semua. Kita mendaftar dulu ke immigration di Jakarta, tuh nanti muncul semua imigrasi untuk Australia ya, tuh nanti muncul semua situ. Jadi bergabung dulu di Working Holiday Visa di grup Facebook, nanti di situ kita tulis. Nah, kalau dari saya, bisa saja kalian bisa komunikasi dengan saya bagaimana persyaratannya, kemana dulu dan apa yang harus itu. Nah, yang paling penting adalah ada IELTS atau TOEFL, itu yang paling penting. Ada tiket, IELTS sama TOEFL itu kayak tiket gitu. Ya itu tidak ada tiket. Kalau tidak ada tiket ya bisa. Iya, tiketnya dulu. Tapi jangan juga Bu Ina yang juga langsung langsung aja tidak bisa TOEFL, karena ada negara-negara tertentu yang bisa tanpa ada TOEFL. Kayak Korea, bisa mungkin tidak ada yang tidak bisa tidak itu ya, karena mau belajar bahasa Korea. Turki juga. Ya, karena kita belajar bahasanya. Ya, belum. Nanti di sana baru tutor sama bahasa sendiri, bahasa negara mereka begitu. Begitu Asra ya, bisa kok komunikasi sama Mr. Kim. Bisa. Welcome. Ini kan ada grupnya, dialog gue. Fani juga kayaknya mau tambah lagi pertanyaannya. Ayo, silakan. Sebelum kita finish. Oke, langsung saja. Dari tadi kita membicarakan IELTS dan TOEFL ya. Ini lebih kepada internal kampus kita, di mana mungkin semua mahasiswa di sini setelah mengikuti ini pasti bercita-cita sekolah ke luar negeri, dan absolutely English is needed ya, bahasa Inggris dibutuhkan. Nah, menurut referensi saya yang saya lihat tidak jauh-jauh sekali ya, yang ada di Makassar di Unhas, selain dilengkapi dengan lab bahasa, semua bahasa yang lengkap, tentu mahasiswanya juga UKM. Kalau tidak salah ada head Hasanuddin English Debate yang semua mahasiswa segala jurusan bergabung di dalam. Kalau di UIN ada study clubnya NGC dengan as a student of University Muhammadiyah Rekam ya. Semoga bahasa Inggris itu tidak diajarkan formal di dalam kelas saja untuk semua mahasiswa, karena kita sudah bicara internasional dan sementara dasarnya belum tertanam baik. Dan semoga setelah ini mahasiswa-mahasiswa BK bisa mulai, karena kemarin mahasiswa bahasa Inggris sudah memulai mengajar, masuk gratis, belajar bersama, tapi para kita tahu Ji, ya saya begitu Ji. Oke. Betul. Ya intinya ini Farid, dia menawarkan diri. Farid kan punya asosiasi belajar bahasa Inggris gratis. Dia punya asosiasi, dia punya grup sendiri untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Tapi yang datang adalah hanya jurusan bahasa Inggris, padahal ini untuk semua. Kita bisa belajar gratis. Farid sudah bisa speaking. Farid bisa mengajar kita untuk speaking. Yang paling penting dulu adalah speaking. Kalau kita sudah bisa komunikasi,
Tuh, sudah ada wadah, tapi tidak ada yang datang pada dia, cuma jurusan bahasa. Jadi terima kasih sudah sosialisasi di forum ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang masih maba-maba atau masih semester-semester cilik, gitu ya Pak. Bisa sosialisasi di sini tadi. Helmi bisa tahu, Ihsan bisa tahu. Selama ini belum tahu. Tahu tapi tidak pergi. Itulah England. Ya, ambil dan. Ya, saya tambahkan sedikit ya sebelum berakhir kurang lebih 5 menit. Ya. Jadi saya kira luar biasa kegiatan yang kita lakukan hari ini, sekalipun di Presiden jangan lupa yang sebenarnya teman-teman ini merencanakan sampai 3 hari. Cuma mungkin karena seperti ini saya ada yang berminat, seandainya lebih banyak disediakan waktu sampai 3 hari. Ya. Saya kira nanti lebih direncanakan ke depan, mungkin nanti ke depan langsung kerjasama dengan dekan dan kaprodi supaya diperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memberikan dorongan. Nanti seperti disampaikan Adinda Pak Arif, nanti teman-teman juga itu memperkuat ini KUI kita atau lembaga bahasa untuk intinya kan begini, kan banyak didiskusikan tadi persyaratan-persyaratan itu yang paling saya kira relatif berat itu bagaimana memenuhi kemampuan bahasa itu. Itu kan kalau yang lain-lain itu misalnya urus paspor, rekomendasi dari ini, dari rektor, dari pemerintah itu mudah. Kalau Pak Kim itu datang sodorkan ke saya mau dikasih rekomendasi, saya cuma tanya-tanya nggak jauh tanya-tanya itu langsung tanda tangan. Ya. Karena kita mau supaya kampus kita ini lebih banyak baik mahasiswa dan dosen yang bisa keluar. Kalau keluar itu kan ini kan bisa sudah terbuka ke Thailand, ke Taiwan. Yang saya lupa tadi ke Belanda. Nah itu. Jadi Belanda juga ini kenapa Belanda itu? Belanda itu salah satu perguruan tinggi di sana. Itu panjang juga kalau cerita, tapi intinya salah satu perguruan tinggi di sana kerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam kerjasama pemerintah daerah itu melibatkan kita Universitas Muhammadiyah yang jadi kerjasama tripartit istilahnya, perguruan tinggi namanya di sana Wageningen Larian State University, itu kerjasama dengan pemerintah daerah melibatkan kita. Sebenarnya seandainya juga ada COVID ini, itu sudah dia atur juga mau ke sini mahasiswanya. Mahasiswanya misalnya, biar tidak banyak, misalnya 2-3, tapi dalam rangka memperkuat program yang mau dijalankan dengan pemerintah daerah itu, nanti kan yang seperti yang saya cerita sedikit tadi, misalnya dari Malaysia, dari mahasiswa dari Thailand yang kuliah di UNI, 3 hari yang saya kasih bayaran sudah bisa didaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah mereka. Jadi begitu luar biasa. Jadi ada memang format yang disediakan oleh kementerian. 1 hari saja misalnya di sini, tapi ada program yang dilakukan itu sudah terdaftar sebagai mahasiswa asing. Jadi ini yang saya kira adik-adik harus bersemangat ini. Yang paling penting tadi saya kira harus didukung itu program-programnya Pak Arif bersama teman-teman di KUI, bagaimana meramaikan itu persyaratan meningkatkan kemampuan kita berbahasa. Itu yang paling penting, karena kan susah karena selalu persyaratannya itu. Itu yang paling utama. Dan ini yang harus ini semua teman-teman. Sekalipun misalnya kita sudah buat kewajiban, harus semua mahasiswa ikut program bahasa Inggris.
Tapi itu juga tidak sukses terlaksana dengan baik kalau tidak didukung mahasiswa semuanya. Nah inilah tugasnya adik-adik, saya kira khususnya yang termasuk juga dari luar. Saya kira kan misalnya itu nanti kesempatan keluar menceritakan yang mereka, misalnya menceritakan yang mereka begini-begini, ya bisa saja mahasiswa-mahasiswa berminat. Nanti ada program yang istilah kalau di luar negeri misalnya summer camp atau apa, yang mereka juga hanya program tidak lama di sini. Alhamdulillah kalau bisa bergabung nanti dengan program-program yang diberi atau dilaksanakan oleh teman-teman di KPI. Nah itu luar biasa, bisa mempromosikan NREKA sekaligus Universitas Muhammadiyah NREKA. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi sekarang itu semangat, jadi semangat. Adinda Amin. Nanti semangat. Jangan hanya di Malaysia, kalau perlu ke Belanda. Jadi itu yang paling penting. Sekali lagi kemampuan bahasanya itu harus ditingkatkan, dan mungkin dalam rangka seperti itu mungkin sudah bisa lolos kayak yang program ke Taiwan tadi misalnya hanya 6 bulan. Nah itu kembali lagi misalnya kalau belum selesai menyelesaikan mungkin suatu waktu ke sana S2 dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu sekali lagi yang paling penting, bagaimana kemampuan bahasanya yang lebih khusus bahasa Inggris. Ini yang harus dipupuk terus dan dikembangkan sedemikian rupa, didorong juga teman-teman yang lain. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Saya pikir kita sangat beruntung karena Pak Rektor selalu support, apalagi yang masalah internasional sangat support 1000%, ya kalau bisa bilang over. Ya. Saya sangat very proud of having Rector because he always call someone. Pak Rektor selalu nelpon orang yang kayak servis misalnya, di telepon langsung, mana ada rektor yang bilang terserah kamu atau mas. Iya, kita disupport habis-habisan kalau keluar negeri untuk pengembangan mahasiswa kampus. Jadi we are lucky to be here. Ya, jadi semua kita harus semangat untuk keluar negeri, ya, semangat untuk kuliah. Walaupun kuliahnya pada saat COVID, tetap semangat kumpul tugas, kerjaan tugas, karena dari situ kita bisa belajar, ya, belajar untuk disiplin semuanya. Nah, cita-cita saya, misi saya, my mission and vision, semoga mahasiswa kita dari UMNRK dan dari mereka itu bisa juga seperti dari Jawa itu keluar negeri. Baik itu sifatnya short course atau kuliah S2, itu sangat membanggakan ya buat kampus. Ya, terutama kita yang membimbing, ya, kita sangat bangga. Dan itu kerjanya kantor urusan internasional dan pengembangan bahasa Islam sudah klop, ya. Ya, itu mau ke luar negeri ada KUI, mau bahasa ada pengembangan bahasa, jadi sudah klop. Ya, saya juga orangnya welcome, tidak pernah pelit untuk berbagi, ya. Ya, I have experience, saya punya pengalaman dan saya punya kapasitas di situ. Jadi silakan bertanya. Nah, kalian yang tidak mau, kalau tidak mau, ya, kita sudah terbuka untuk semuanya. Kita kasih begini free untuk berbagi, apalagi, ya, tinggal semangat motivasi dari diri, ya. Jangan selalu juga nanti semangat kalau didorong dari luar atau motivasi dari luar, harus punya motivasi sendiri. Ya, ya, ini saya berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat partner, buat tim untuk ini. Ya, kita sudah rencanakan dari bulan lalu dan you did a great job. Bukan hari ini saja, kita masih punya kesempatan yang banyak untuk
berbagi kepada mahasiswa untuk pengembangan kampus dan pengembangan kualitas mahasiswa. Saya really proud of being in the part of this kampus dengan kerjasama dengan bimbingan konseling, selalu disupport oleh Pak Rektor. I'm really saya sangat senang sekali selalu didukung. Saya mau kuliah di luar negeri selalu didukung, silakan kuliah, dan it's really dan semoga saya doanya semoga saya lulus ke Australia atau kemana saja saya apply, dan saya kembali ke kampus untuk pengembangan kampus, untuk pengembangan mahasiswa, pengembangan daerah. Dan itu tujuan saya dan kalian semua bisa melebihi melebihi saya yakin sekali kalian pasti bisa. Yang penting ada usaha, itu yang paling penting, usaha dan berdoa. Oke? Sekira itu saya dari saya. Thank you very much for coming, and I'll see you next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.